biasa. Tuh. Oleh karena itu, saya dari fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung tambahan anggaran yang diajukan oleh BNN 1,39 ya triliun. Jadi saya dari fraksi PDI Perjuangan mendukung 1000%. Ya, karena saya lihat kalau kita ke daerah-daerah yang kita terima dari kepala BNNP itu hanya curhat saja. Kelihatan kan mukanya muka-muka susah ini BNN. Jadi perlu ditambah anggarannya, Pak. Muka-muka susah Pak kepala BNN ini, kepala BNNP ini curhat terus kalau kita ketemu di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kepala BNN beserta seluruh pejabat utamanya, yang kami hormati Kepala BNNP seluruh Indonesia. Pertama-tama saya mengapresiasi kepada BNN dan BNNP atas kerja keras yang selama ini sudah ditunjukkan, baik pencegahan maupun penindakan. Dengan catatan anggarannya sangat-sangat terbatas. Anggaran yang terbatas tapi masih mau kerja dengan hasil yang luar biasa, itu suatu prestasi yang luar biasa. Tuh. Oleh karena itu, saya dari fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung tambahan anggaran yang diajukan oleh BNN 1,39 ya triliun. Jadi saya dari fraksi PDI Perjuangan mendukung 1000%. Ya, karena saya lihat kalau kita ke daerah-daerah yang kita terima dari kepala BNNP itu hanya curhat saja. Kelihatan kan mukanya muka-muka susah ini BNN. Jadi perlu ditambah anggarannya, Pak. Muka-muka susah Pak kepala BNN ini, kepala BNNP ini curhat terus kalau kita ketemu di daerah. Saya kira itu harus ditambah, Pak. Mungkin tadi sampaikan dari PKB. Tambahannya mungkin lebih besar lagi. Kita akan dukung sepenuhnya, Pak, untuk ke depan. Yang kedua, untuk pemakai, pengguna atau korban, apakah memang sudah berkurang itu di lapas sekarang ini? Apa sudah berkurang karena kan ada mungkin restoratif justice untuk korban, pengguna maupun pemakai. Kira-kira berapa persen sih yang berkurangnya, dan yang bisa direhabilitasi itu berapa persen, Pak? Kita kan tahu tahun 2025 kan ada pengampunan dari Presiden yang akan dikeluarkan dari LP yang pemakai dan pengguna. Nah, itu juga menjadi pekerjaan rumah untuk BNN dan BNNP untuk dilakukan langkah-langkah rehabilitasi mereka. Jangan terus terjun bebas, ya kembali lagi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Yang utama saya dukung untuk penambahan anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rikwanto, siap-siap Ibu Lola. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 3,
Pak Kepala BNN, Pak Suyudi, beserta seluruh staf, kru, dan BNNP seluruh Indonesia. Selamat sore. Tadi saya dengar seperti sambutannya Mas Putin, hura. Mirip-mirip. Baik, dalam kesempatan ini saya ingat beberapa waktu lalu BNN ke sini ya. Saya minta pencegahan itu seimbang dengan pemberantasan. Dan ternyata memang anggarannya sudah sesuai. Kalau saya lihat digabung pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi ini angkanya 705M. Pemberantasan 395M. Artinya bobot pencegahan sudah lebih besar daripada pemberantasan. Dan kita lihat memang pemberantasan itu jelas ada tersangka, ada barang bukti. Tapi kalau pencegahan itu disertai pemberdayaan dan rehabilitasi itu memang tolak ukurnya itu perlu dilihat lagi di mana tingkat keberhasilannya ya. Ini tolak ukurnya perlu dilihat lagi. Anggarannya sudah cukup besar, tapi tolak ukur keberhasilannya bisa didefinisikan lagi oleh BNN sendiri atau mengutip tolak ukur dari mana gitu ya. Supaya anggaran segitu besar itu bisa kelihatan ada efeknya, ada hasilnya. Kalau pemberantasan itu kelihatan tersangka dan barang bukti. Hanya saja tadi disampaikan oleh Pak Abu rekan kita, pemberantasan itu kelihatannya kalau makin banyak barang bukti, makin banyak tersangkanya, makin berhasil. Kan seperti itu ya. Tapi kalau dilihat angkanya kok makin banyak gitu. Jadi kalau banyak pemberantasan berarti makin banyak peredaran narkotika. Kalau pemberantasannya makin sedikit hasilnya, makin sedikit peredaran narkotika. Kan bisa aja dibilang begitu kan. Ini dilematis memang untuk menghitung tingkat keberhasilan itu. Jadi harus dikombin dua-duanya, pencegahannya bagaimana, hasil pemberantasan bagaimana. Ya seperti bagaimana untuk menilai BNN ini berhasil. Ya, apakah daya tolak masyarakat itu sudah kuat untuk say no to drug itu? Apakah kampung-kampung narkoba itu sudah hilang dari 10, hilang 3, hilang 5, hilang 7 gitu. Ya. Apakah pasokan-pasokan yang masuk itu sudah berkurang banyak? Nah, ini yang menjadi dilema dalam menilai tingkat keberhasilan BNN. Jadi dikatakan tadi pemerintah itu kasih anggaran perlu atau tidak untuk BNN. Dikasih besar, hasilnya besar. Dikasih kecil, hasilnya kecil. Atau bagaimana ya? Kalau kita bersandar kepada hasil pemberantasan tinggi, berarti peredaran narkoba itu besar. Besok tambah uang lagi, tinggi lagi, kok besar ya gitu. Atau disetel, udah dikit aja penindakannya, jadi biar turun. Ya, ini dilematis. Coba cari rumusan-rumusan yang kira-kira pas ya, untuk mengatakan tingkat pencegahan dan tingkat pemberantasan narkoba itu di Indonesia berjalan seiring dan secara kuantitatif, secara kualitatif narkoba di Indonesia itu menurun. Ya, baik pasokannya dan meningkat daya tolaknya. Ini saya harapkan BNN ke depan kalau ketemu lagi sudah bisa punya rumusan tersebut ya. Kemudian yang kedua, saya masih ingat zamannya BNN itu Pak Togar Sianipar. Masih ingat senior kita ya, angkatan 71 masalah itu. Dia waktu itu KBNN lah kalau sekarang ini. Cuma dia punya produk satu itu, film pendek tentang akibat narkoba. Jadi ada sisi dramanya. Itu bintangnya bagus itu, remaja-remaja, pergaulan bebas, nggak terkontrol kena narkoba, ya, suntik-suntikan itu, terus kecanduan sampai OD dan meninggal dunia. Tapi bagus dalam penyampaiannya. Mungkin Pak Suyudi punya ya, ide nanti supaya itu bisa dibuat kalau nanti pemberdayaan ataupun pencegahan apa itu bisa ditinggal itu produk-produk itu untuk mereka putar ulang. Jadi punya daya ingat.
Ya, saya yakin itu dikasih anggarannya nanti untuk buat film-film singkat. Gunakan saja sinias-sinias kita yang bagus ya. Ya, nggak usah lama-lama, paling lama setengah jam, 20 menit cukup. Supaya nggak terlalu bosan nontonnya. Tapi kena. Itu usulan kami. Kemudian yang terakhir, ini ada tadi sampaikan juga ada whipping ya. Sudah mulai ini whipping. Gas NO2 itu. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkotika, narkoba atau tertentu, atau disamakan dengan isep aibon saja itu, seperti yang teler-teler di jalanan itu.